Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Omi Rahmayani. Ibu adalah guru IPS SMP IT Al-Musabihin. Jadi sekali lagi Ibu ucapkan selamat kepada anak-anak Ibu kelas 7 sudah bergabung menjadi keluarga besar SMP IT Al-Musabihin. Oke, gimana rasanya udah jadi anak SMP setelah sekian lama 6 tahun jadi anak SD? Pasti ada perubahan ya. Walaupun di tengah kondisi dan pandemi sekarang ini belum memungkinkan kita untuk belajar tatap muka, tapi kita akan terus belajar walaupun online. Oke anak-anak, langsung saja kita mau perkenalan ya. Jadi silahkan siapkan buku catatannya. Sebelum kita memulai materi, kita akan memulai perkenalan dulu antara ibu dan kalian. Jadi di halaman depan buku catatan kalian silahkan tuliskan yang pertama itu nama kalian siapa, yang kedua alamat tempat tinggal kalian di mana, lalu asal sekolah SD-nya di mana, hobinya apa, lalu pembelajaran apa yang kalian sukai. Contohnya, oh Bu, saya suka itu kalau belajar itu menggunakan video sambil menjelaskan. Atau bisa jadi ibu saya lebih suka kalau guru itu hanya menerangkan saja dari papan tulis, saya lebih gampang mengerti seperti itu gitu. Lalu yang terakhir itu tulislah harapan kalian setelah masuk SMP apa. Jangan malu-malu, jawab aja dengan jujur bagaimana harapannya setelah masuk SMP. Contohnya, setelah masuk SMP, Bu, harapan saya makin giat lagi belajar karena kan saya sudah makin gede. Lalu mungkin saya akan memperbanyak teman Ibu, saya akan aktif di sekolah, saya akan aktif ikut organisasi, boleh apa saja yang penting positif. Oke, sudah mengerti? Ibu ulangi lagi sekali lagi ya. Jadi di depan buku atau di buku halaman pertama kalian, buku IPS-nya, silahkan tulis yang pertama itu nama, yang kedua alamat, yang ketiga asal sekolah SD-nya di mana, yang keempat hobi, kelima metode pembelajaran yang disukai, dan yang keenam itu harapan kalian setelah masuk SMP Al-Musabihin itu apa. Silakan jabarkan ya. Sudah mengerti ya? Oke, kalau seandainya sudah mengerti, silahkan kerjakan itu dulu. Nanti hasilnya kalian upload, kalian foto hasilnya dan kalian upload di GCR beserta tugas dan juga materi yang nanti akan Ibu sampaikan. Jadi nguploadnya nanti aja sekalian, oke? Oke, tidak usah berlama-lama berkenalan, kita akan mulai materi. Jadi kalau di SD udah ada juga ya belajar IPS, jadi di SMP ini kita akan perdalam lagi tentang belajar IPS. Jadi kalau IPS itu kan singkatan dari ilmu pengetahuan sosial, mencakup beberapa pembelajaran. Makanya di SMP itu IPS-nya itu namanya IPS terpadu. Kenapa? Karena ada beberapa pelajaran di dalamnya. Contohnya geografi, sosiologi, ekonomi, dan sejarah. Jadi ada 4 pelajaran yang terangkum di dalam IPS terpadu di SMP. Paham anak-anak? Jadi nanti jangan heran ya Bu, IPS kita kok banyak kali ya materinya. Karena itu ada 4 materi. Dia sejajar dengan IPA. Hanya saja IPA itu jam pelajarannya itu lebih lama. Jadi materi kita yang pertama itu mengenai ruang dan interaksi antar ruang. Ruang ini adalah kata yang familiar bagi kita ya. Sehari-hari kita sering dengar ruang. Oh, kamu di mana? Oh, saya di ruangan 1. Kamu di mana? Saya di ruangan 2. Itu sudah biasa ya. Jadi kalau seandainya kita sering mendengar kata ruang, kira-kira apa ya ruang itu gitu. Jadi sebelum kita lanjut ke deskripsi atau arti dari ruang, pertama itu kita membahas tentang setiap makhluk yang hidup di bumi ini memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya ruang, maka manusia dan semua makhluk hidup lainnya tidak memiliki tempat untuk hidup. Jadi dengan nama lain, ruang itu adalah tempat hidup bagi manusia. Next, mungkin masih bertanya-tanya apa sih maksudnya ruang ini gitu. Jadi nanti kita akan bahas lagi. Jika seandainya anak-anak punya pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan apa jawabannya. Atau oke. Dan ini adalah arti ruang. Apa itu ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal.
Ini kan agak sedikit panjang dan ini agak sedikit kompleks. Kalau seandainya kita ngambil arti singkatnya, ruang itu adalah tempat tinggal manusia. Udah cukup. Lalu yang keenam itu, ruang itu tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi muncul lagi kata baru, udara. Udara adalah kata-kata yang sering kita dengar. Kira-kira udara apa ya? Ada yang tahu jawabannya? Tidak hanya udara, tetapi juga atmosfer. Jadi bumi kita itu tersusun dari beberapa lapisan atmosfer. Apa-apa saja? Silahkan cari dulu. Silahkan cari dan atau baca bukunya. Buku SD-nya mungkin sudah ada ya tentang atmosfer. Nanti kita akan diskusikan juga tentang atmosfer. Jadi di sini ada keterangan di PowerPoint Ibu ini, ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi. Meliputi apa itu? Perairan yang ada di permukaan bumi ada laut, sungai, dan juga danau. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan. Rupanya tanah dan lapisan tanah dan batuan pun juga termasuk ruang gitu ya. Kenapa? Karena ada makhluk hidup juga yang tinggal di situ kan. Lalu lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Jadi kalau tadi seandainya Ibu terangkan, ruang adalah tempat tinggal manusia, salah atau benar? Oke, kalau kalian menyimak itu kurang tepat. Jadi yang tepat apa sih Bu? Rupanya ruang itu adalah tempat tinggal makhluk hidup. Makhluk hidup itu kan terdiri dari beberapa macam, tidak hanya manusia, begitu. Paham ya? Jadi ruang adalah tempat tinggal makhluk hidup. 4 kata. Ruang adalah tempat tinggal makhluk hidup. Jadi di sini PowerPoint-nya agak sedikit kabur ya, Kak. Jadi Ibu akan jelaskan. Jadi walaupun PowerPoint-nya agak sedikit kabur, itu tidak masalah karena Ibu akan menjelaskan, oke? Lalu next. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri-ciri khas tertentu yang berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Beda nggak antara daerah pegunungan dan dataran rendah? Beda ya? Contohnya kalau di Sumatera Utara kita ambil perumpamaan. Tempat itu satu di Belawan, satu di Brastagi. Dari dua daerah ini kita sudah bisa menyimpulkan apa perbedaannya. Oh Ibu, Brastagi itu dataran tinggi, Belawan itu dataran rendah. Brastagi itu dingin, Ibu, Belawan itu panas karena dekat laut. Paham? Oke, mayoritas di Brastagi Ibu orang-orang bekerja sebagai petani. Makanya Bu, di Brastagi itu kita sering belanja buah, belanja sayur. Lalu di Belawan itu Bu, mayoritas profesi penduduknya itu adalah sebagai pelaut atau nelayan. Kenapa? Karena daerahnya itu daerah pinggir laut. Makanya kalau kita mau belanja ikan atau apa di Belawan banyak gitu ya. Lalu kita lanjut lagi. Tidak ada satu lokasi pun yang karakteristiknya sama persis antara satu dan lainnya. Karakteristik inilah yang kemudian menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Coba deh bayangin beberapa tempat di Medan saja. Walaupun dia berdekatan, pasti ada perbedaannya kan? Contohnya apa? Contohnya apa ya Ibu ya? Contohnya daerah Ring Road dengan daerah Kampung Lalang. Itu sama-sama masih di Medan. Karakteristiknya berbeda nggak? Berbeda. Kira-kira apa? Coba pikirkan dulu apa bedanya karakteristik tempat di daerah Medan. Contohnya Ring Road dan Kampung Lalang. Sama-sama di kota Medan tetapi berbeda karakteristik. Lalu yang selanjutnya adalah, pernahkah kalian pergi ke pasar atau toko swalayan? Apakah semua barang yang dijual berasal dari daerah kalian? Pernah nggak ke pasar atau toko swalayan? Pernah pastikan. Tapi mungkin kalau ke pasar jarang nih, ada yang jarang atau mungkin ada yang tidak pernah. Pasar itu identik dengan pasar tradisional. Toko swalayan itu juga pasar, tapi dia pasar modern. Tapi masyarakat umumnya sudah pasti bisa membedakan mana itu pasar, mana swalayan. Swalayan contohnya kalau di Tasmi ini adalah super. Kalau pasar contohnya di Setiabudi ini adalah pasar pagi. Beda nggak yang dijualnya? Beda. Apa perbedaannya? Silahkan pikirkan dulu, nanti kita akan diskusikan. Oke?
Lalu selanjutnya, berbagai ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang khas. Karakteristik yang khas tersebut dapat berupa tanah, batuan, tumbuhan, dan lain-lain yang berbeda dengan tempat lainnya. Mungkin saja ada satu atau beberapa komponen dari suatu ruang yang juga ditemukan di tempat lainnya, tetapi akan ada komponen lainnya yang berbeda. Paham ya? Karena ini kan bahasanya mudah dimengerti. Oke, mungkin sampai situ masih banyak bertanya-tanya, jadi apa sih Bu ruang itu ya Bu ya? Oh, ruang ada tempat tinggal makhluk hidup. Seperti tadi sudah berulang-ulang Ibu jelaskan, ruang adalah tempat tinggal makhluk hidup. Makhluk hidup itu mencakupi apa? Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lainnya, dan organisme lainnya. Jadi biar tidak terlalu sulit untuk mengerti, kita ambil dulu contoh dari diri kita masing-masing, oke? Jadi silahkan di bukunya itu tuliskan tugasnya. Tugasnya gampang, cuma satu, tapi jawabannya harus panjang, minimal 2 paragraf. Minimal berapa? Minimal 2 paragraf. Tugasnya itu gampang, yaitu apa? Jelaskanlah bagaimana keadaan tempat tinggal kalian. Contohnya seperti apa? Oke, Ibu, nama saya contohnya ya. Nama saya Ani, Ibu, alamat saya di perumahan Setiabudi. Jadi saya itu tinggal di rumah bersama orang tua saya. Luas rumah saya adalah segini dan segini kali segini. Lalu ada 3 kamar tidur, ada 2 kamar mandi. Penghuninya ada berapa? Kondisinya bagaimana? Contohnya, oh ya Ibu, di tempat tinggal saya kami selalu memiliki kegiatan rutin, yaitu apa? Makan malam bersama, sholat berjamaah, atau yang lain-lain. Silahkan deskripsikan sebagus-bagusnya dan sejelas-jelasnya tentang bagaimana kondisi tempat tinggal kalian. Oke? Nanti kalau seandainya ada yang kurang mengerti dan ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar, nanti sebisanya akan Ibu jawab. Atau kita akan berdiskusi masalah ruang ini. Jadi anak-anak mungkin sampai situ saja. Nanti jika ada pertanyaan kita akan ketemu di kolom komentar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kerjakan ya tugasnya. Batas akhirnya sampai jam 9 malam hari ini. Yang tidak mengerjakan, Ibu anggap tidak hadir. Walaupun dia sudah absen hadir, tapi tidak mengerjakan tugas, maka dia Ibu hitung tidak hadir. Jadi ketentuannya 2. Yang pertama isi absen, lalu kerjakan tugasnya, maka kalian akan dihitung hadir dan mengerjakan tugas. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.